ICU ya, yang lama di ICU, dia dipakai Pampers ya, di Pampers-nya penuh dengan fekal. Nah, ini manifestasi klinis pasien terminal itu bagaimana ya? Jadi ada penurunan tonus otot, dia lebih rileks ya, sirkulasinya melemah ya. Jadi apalagi daerah perifer ya, tidak mencapai daerah perifer sehingga tadi ujung kaki, ujung jari menjadi dingin, pucat ya. Kemudian juga ujung telinga dan hidung. Kegagalan fungsi sensorik. Nah, biasanya pasien yang sudah mau meninggal ini kalau dipanggil juga dia tidak bisa berespon ya, dicubit juga dia tidak berespon. Tapi ada satu yang masih berespon, yaitu pendengarannya ya. Pendengarannya masih bisa berfungsi. Nah, biasanya kalau pasien sudah mau dikatakan mau meninggal, biasanya keluarganya silakan ya dipersilakan difasilitasi untuk keluarganya datang ya mentalkinkan ya, membacakan syahadat ya ke ininya ke pasien ya supaya dia bisa ngikutin sekali aja itu dia bisa ngikutin sudah bagus ya. La ilaha illallah seperti itu ke telinganya supaya dia bisa ikut itu kalau dalam Islam dituntun ya, dituntun untuk mengucapkan la ilah kalimat tauhid tadi ya. Penurunan atau gagalan fungsi pernafasan. Nah, itu jadi yang terlihat adalah pasiennya tampak sesak nafas ya, frekuensinya meningkat. Pernafasannya juga mungkin hanya dangkal ya, cepat dan dangkal. Nah, apa sih bagaimana kalau pasien sudah dikatakan kematian? Nah, pasien sudah dikatakan sudah masuk ke kematian bila nadi, pernafasan, tekanan darah, dan fungsi otaknya berhenti. Fungsi otaknya berhenti. Nah, biasanya nggak langsung berhenti ya. Biasanya terjadi penurunan, misalnya tekanan darah ya, kurang dari normalnya, 90/60. Atau nadinya menjadi cepat, tapi tidak teratur ya. Cepat, tidak teratur, dan ininya lemah, denyutnya lemah. Dan fungsi otak itu biasanya kalau dia sudah flat berarti sudah tidak berfungsi lagi ya. Sedangkan otak itu adalah pusat pernafasan ya. Kalau otaknya sudah tidak berfungsi berarti pasiennya tidak bisa bernafas. Hilangnya respon terhadap stimulasi eksternal tadi ya. Tidak berespon kalau dipanggil dan dicubit ya. Tapi telinganya dia masih berfungsi ya. Nah, ini hilangnya kemampuan panca indera, hanya indera pendengaran yang paling lama dapat berfungsi. Nah, karena itu ya fungsinya biasanya kita bacakan ayat suci ya atau keluarganya mentalkinkan tadi ya. Hilangnya kontrol atas sphincter kandung kemih dan rektum. Itu tadi ya. Akibat peredaran darah yang terhambat sehingga terjadi inkontinensia urin maupun fekal. Kaki dan ujung hidung menjadi dingin dan jari-jari ya biasanya. Kemudian pada EEG atau elektroensefalografi, gambarannya menunjukkan aktivitas listriknya tidak berhenti ya, aktivitas listriknya berhenti sehingga yang terlihat adalah flat. Nah, begitu juga pada EKG, elektrokardiografi. Pada EKG menunjukkan flat, hanya garis lurus. Nah, itu berarti terhentinya aktivitas listrik pada jantung ya, sehingga tidak berfungsi. Tapi ada juga ya, jantungnya masih berfungsi tapi otaknya sudah tidak berfungsi. Sebenarnya dikatakan kematian otak itu adalah kematian yang sesungguhnya ya. Berarti kalau sudah kematian otak, berarti memang dia sudah dikatakan meninggal walaupun misalnya masih hangat ya karena jantungnya bisa berfungsi setelah defibrilasi ya. Defibrilasi dia bisa berfungsi lagi, jantungnya bisa berdetak sehingga darahnya berjalan tapi dia tidak bisa bernafas secara normal ya. Kalau di ICU biasanya dibantu dengan alat namanya ventilator ya. Pasien dengan alat ventilator sehingga nafasnya dengan mesin ventilator.
Kalau mesin ventilatornya dicabut, pasiennya tidak bisa bernafas ya. Karena tadi sudah EEG-nya sudah flat. Nah, ini juga tadi ya lebih menjelaskan lagi hampir sama ya. Nah, yang terakhir mata tidak bereaksi terhadap cahaya. Harusnya kalau kita semprot apa namanya sinari dengan lampu cahaya di mata, matanya akan mengerut apa membesar? Hmm? Membesar ya. Pupilnya, pupilnya akan membesar. Tapi kalau yang sudah meninggal tidak bereaksi. Ya, jadi diam aja dia nggak membesar. Nah, pada saat kita merawat pasien yang meninggal ya atau misalnya pasien yang terdiagnosis dengan penyakit terminal ya. Ini pasien dikatakan berduka ya. Kalau sakit terdiagnosis berarti dia sakit hilang kesehatannya ya. Atau ada yang meninggal jadi hilang nyawanya gitu kan ya. Nah, ini ada tahapan berduka menurut Kubler-Ross juga ini ya. Menurut Kubler-Ross ada tahapan berduka pada pasien yang mengalami kehilangan ya, baik kehilangan fisik, kehilangan kesehatan ya, terdiagnosis penyakit berat tadi misalnya ya, atau kehilangan juga binatang atau hewan yang disayangin ya dan sebagainya. Nah, ini ada tahapannya. Yang pertama itu mengingkari atau denial, ya disebut denial, mengingkari. Kedua, anger atau marah-marah ya. Ketiga, bargaining, tawar-menawar. Kemudian depresi ya, depresi mulai menarik diri, tidak banyak bertanya, diam pasiennya ya. Dan yang terakhir itu pasien sudah pasrah ya, sehingga masuk pada tahap acceptance ya, penerimaan. Oh, ini sudah takdir saya demikiannya sehingga bisa menerima kehilangan yang dihadapinya. Nah, ini denial. Biasanya reaksi pertama adalah shock, tidak menerima, mempercayai kenyataan. Nah, biasanya dia akan mengatakan itu tidak mungkin ya. Saya tidak percaya itu terjadi. Mungkin diagnosisnya salah ya. Coba kita lihat periksa lagi di tempat lain. Diagnosisnya mungkin salah, itu dokter salah mendiagnosis. Bisa seperti itu ya. Dia itu tahap mengingkari ya. Pasien perubahan fisiknya letih, lemah, pucat, mungkin juga ada mual dan diare ya. Gangguan pernafasan, detak jantungnya cepat ya, menangis dan gelisah. Secara intelektual, seorang dapat menerima hal-hal yang berkaitan dengan kematian, tapi jauh berbeda dengan tingkat emosi. Implikasi asuhan yang harus diberikan adalah dengan memberikan support secara verbal, berikan waktu kepada mereka untuk menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Ya, jadi kita cukup hadir, itu sudah memberikan support kepada pasien. Apa juga kita bisa support secara verbal ya ke pasien, tapi hati-hati juga ya. Jangan sampai kalimatnya malah nanti seperti menyalahkan pasien ya dan keluarga sehingga pasiennya tambah emosi. Marah. Nah, mungkin pernah nggak ketemu marah? Pasien marah-marah, ini gimana sih dokternya nggak bener, perawatnya nggak becus ya dan segalanya. Ya, marah dia bisa marah kepada siapa aja yang ada di sekitar dia. Bahkan juga dia bisa marah kepada Tuhan ya. Merupakan tahap tersulit yang dilalui keluarga, kadang-kadang pasien rewel, mengkritik orang yang berhubungan dengannya. Biasanya juga dia akan mengatakan, mengapa kok harus saya ya? Apa dosa saya? Kok ini ditimpakan kepada saya gitu kan? Marah bahwa misalnya dia meyakini bahwa penyakit adalah suatu dosa ya sehingga dia akan mengatakan apa dosa saya ya, kenapa saya yang sakit ya dan seterusnya. Nah, asuhan yang diberikan dengan membantu untuk mengerti bahwa marah adalah suatu respon normal terhadap perasaan kehilangan. Hindari menarik diri dan membalas dengan marah. Nah, ya, perawatnya jangan ikut marah kalau pasiennya marah, ya itu kan normal ya. Pasien marah itu normal ya, jadi kita hadir aja di situ. Jangan juga melayani kemarahan pasien. Tadi di sini tidak membalas dengan marah ya. Dan izinkan klien mengekspresikan kemarahannya sepuas mungkin di bawah pengawasan ya agar tidak melukai diri sendiri maupun orang lain.
Bergaining tadi tahap menawar ya. Ini bergaining udah menuju tahap menerima. Pasien tawar menawar biasanya dengan seandainya, seandainya ya berandai-andai ya. Nah, apa yang harus dilakukan perawat ya dengarkan dengan penuh perhatian apa yang disampaikan ya pasien ya dan mendorong pasien untuk berbicara karena dengan melakukan hal tersebut akan membantu mengurangi rasa bersalah dan perasaan takut yang mereka rasakan. Tahap berikutnya adalah depresi. Depresi ini menunjukkan sikap menarik diri, tidak mau bicara, ya, putus asa. Nah, mungkin gejalanya pasien juga nggak mau makan, ya, menolak makan, susah tidur, ya, letih dan bahkan juga dorongan libidonya menurun. Bila depresi meningkat, pasien menjadi semakin lemah, kurus dan terjadi gangguan tanda-tanda vital, ya. Pasien merasa sepi, merasa bahwa semua orang meninggalkannya. Pasien merasa tidak berguna, ya. Nah, pada tahap ini biarkan pasien ya atau pasangan mengekspresikan kesedihannya, ya. Dan dalam hal ini komunikasi nonverbal dengan duduk yang tenang di sampingnya, memberikan suasana tenang tanpa mengharapkan adanya suatu percakapan yang berarti, bahkan sentuhan ya. Sentuhan itu kita bisa memegang bahunya ya dan sebagainya. Memberikan pengertian pada keluarga bahwa sangat penting pasangan berada dalam kesendirian untuk sementara waktu ya. Kalau kita berhadapan dengan pasien ya kita biarkan aja, mungkin dia perlu sendiri ya, dia merenungi apa yang sedang terjadi pada dia. Kemudian tahap yang berikutnya adalah pas tahap acceptance atau tahap menerima. Oh ya, menerima ya. Masa depresi sudah berlalu ya. Pasangan mungkin takut ditinggal sendiri, kadang ingin ditemani ya. Pikiran pada objek yang hilang berkurang ya. Misalnya objek yang hilang berkurang misalnya apa? Misalnya barang-barang yang pernah dipakai oleh pasangan yang sudah meninggal ya. Jadi kebiasaan-biasaan ya dan sebagainya. Nah, pada tahap ini biasanya pasien akan mengatakan ya, apa yang dapat saya lakukan agar saya cepat sembuh ya. Akhirnya saya dapat operasi. Nah, itu misalnya kalau pasien yang dengan penyakit terminal ya, atau misalnya pasien yang kehilangan kehilangan keluarganya ya, dia sudah bisa menerima, misalnya dia merasa itu bahwa memang sudah takdirnya demikian ya, sehingga harus pergi gitu. Nah, ini nah di Al-Quran dan hadis sih mungkin juga ada ya tanda-tanda orang yang mau meninggal. Oh, terlambat sih ya, sudah belajar agama sebelumnya ya. Mungkin bisa ditanyakan ke guru agama apa tanda-tandanya. Nah, bagaimana kajian pada pasien yang akan meninggal? Kita akan kaji riwayat kesehatan sekarang ya, riwayat kesehatan dahulu, penyakit apa yang pernah diderita ya, berapa lama sakitnya ya. Itu ya ditanyakan ke pasien. Kemudian juga riwayat kesehatan keluarga, apakah ada keluarga yang juga menderita penyakit yang sama ya seperti kanker, penyakit diabetes ya. Kalau kanker bukan diturunkan tapi cenderung resiko untuk terkena lebih tinggi pada pasien yang juga pada apa keluarga yang menderita kanker juga ya. Resikonya bisa lebih besar. Kemudian riwayat kesehatan keluarga sudah data fokus pengkajian. Kita bisa mengkaji perubahan fisik saat kematian mendekat, yaitu tadi pasien kurang responsif, suhu tubuh, fungsi tubuhnya melamban ya. Nah, berkemih dan defekasi secara tidak sengaja, tadi inkontinensia ya, karena inkontinensia. Rahang cenderung jatuh ya, ini jatuh rahangnya ya. Jadi mulutnya terbuka ya, biasanya mulutnya terbuka. Kemudian pernafasannya tidak teratur dan dangkal, sirkulasinya melambat, ekstremitasnya dingin, nadi cepat dan melemah. Mungkin kulit juga pucat, mungkin juga dingin ya. Mata membelalak dan tidak ada respon terhadap cahaya. Itu
kita mengkaji pasien yang menjelang ajal ya. Nah, ini diagnosa keperawatannya. Selain yang di sini, kalian bisa tambahkan diagnosa keperawatan yang ada pada SDKI ya. Intervensinya, nah untuk intervensi pasien yang dengan cemas, yaitu bantu klien mengurangi cemasnya ya atau ansietasnya. Kaji tingkat ansietasnya, dorong keluarga dan teman untuk mengungkapkan ketakutan-ketakutan mereka. Berikan klien dan keluarga kesempatan dan penguatan coping yang positif ya. Ini kalau berduka, ini intervensinya ya. Kemudian ini perubahan proses keluarga, takut akan hasil kematian dengan lingkungannya penuh dengan stres ya. Risiko terhadap distress spiritual ya yang berhubungan dengan perpisahan dari sistem pendukung keagamaan, kurang privasi ya, atau ketidakmampuan diri dalam menghadapi ancaman kematian. Nah, ini intervensinya mengkaji, ekspresikan pengertian dan penerimaan ya, berikan privasi dan kentangan untuk ritual spiritual sesuai dengan kebutuhan. Tawarkan untuk berdoa bersama klien lainnya atau membaca buku keagamaan. Nah, implementasinya sesuai dengan yang sudah dituliskan tadi, sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian evaluasi mencakup subjektif. Jadi kalau evaluasi subjektif, kita harus bagaimana? Perawat harus bagaimana? Bertanya, ya. Tapi kalau ini subjektif nggak bisa ya, karena mayatnya nggak bisa ditanya ya. Tapi kan keluarganya ada ya. Objektifnya apa? Misalnya nadinya meningkat, kemudian sesak nafas, kemudian apa TTV-nya apa suhunya menurun ya dan seterusnya. Analisis, kemudian planning. Tadi kalau hasil EEG-nya sudah flat, mungkin itu sudah dikatakan kematian ya. Nah, ini ada istilah-istilah yang sering kita dengar ketika berhubungan dengan pasien yang sudah meninggal ya. Seperti rigor mortis, yaitu menjadi kaku, otot menjadi kaku setelah kematian. Atau livor mortis, yaitu munculnya lebam berwarna ungu kebiruan dan bagian tubuh karena hasil pengendapan darah akibat pengaruh gaya gravitasi ya. Jadi menumpuk ke bawah. Jadi yang kita lihat warnanya menjadi ungu kebiruan. Algor mortis ya tiga nih ya, rigor, livor mortis dan algor mortis yaitu perubahan suhu ya menjadi dingin ya. Ini terjadi karena suhu sekitar lebih dingin daripada suhu saat kematian. Kemudian pembusukan atau dekomposisi yaitu proses pembusukan yang dibantu oleh bakteri yang berasal dari dalam dan luar tubuh ya, dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh ya, lingkungannya itu bisa mengakibatkan pembusukan ya, sehingga kalau ada yang meninggal tidak ketahuan ya, akan tercium baunya ya, bau busuknya tercium. Nah, itu ya tanda-tanda dari eh, pasien yang menjelang ajal ya dan meninggal. Sampai sini barangkali ada pertanyaan, silakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk perawatan pasien menjelang ajal. Ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Siapa tadi? Oh ya, Ya, Arya ya. ya Bu, izin tanya. Tadi kan udah ada gejala-gejala sebelum menjelang kematian, Ibu. Nah, itu gejalanya itu berlaku hanya untuk orang sakit atau ada orang sehat tapi gejalanya tuh mirip-mirip sama gejala menjelang kematian, Bu. Jadi berlakunya itu Pak, gejalanya itu pas sakit aja atau ada orang sehat bisa mengalami gejala kayak gitu. Gejala-gejala yang tadi disebutkan maksudnya. Iya. Jadi gejala ini terjadi pada orang yang menjelang ajal atau sekarat.
Ya, bisa sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, ya. Tanda-tanda ini sudah muncul. Ya. Biasanya sehari sebelumnya ya tanda-tanda yang tadi sudah disebutkan ya. Misalnya inkontinensia itu muncul sehari sebelum terjadinya kematian. Ya, pada orang yang sakit juga bisa kalau memang sudah penyakitnya terminal. Nah, kalau ada tanda-tanda tadi, misalnya tensinya ya, tanda-tanda vitalnya yang selalu kita periksa kan, tensinya itu ternyata lebih rendah ya, menurun ya dari sebiasanya. Itu tanda-tanda awal. Nah, mungkin nanti kita bisa lihat lagi kok pasiennya sesak nafas ya. Nah, biasanya itu akan terlihat ya, terdeteksi oleh perawat ya, medis yang di sekitar situ ya. Pasien yang mau meninggal bisa terlihat. Terjawab? Nah, udah Ibu. Ada satu lagi. Kalau jantung itu termasuk penyakit terminal, Bang. Penyakit jantung ya. Penyakit jantung juga sebenarnya termasuk penyakit terminal ya. Penyakit jantung itu juga bisa disebabkan oleh, bisa juga oleh bakteri ya. Misalnya eh, bakterinya dari mana sakit jantung? Dari gigi bisa ya. Infeksi gigi bisa lari ke jantung sehingga jantungnya terganggu ya, sehingga bisa juga menyebabkan penyakit jantung. Oh, penyakit jantung yang namanya apa? Kongestir, bukan kongestif ya. Gagal jantung ya, penyakit gagal jantung atau lemah jantung ya, apa namanya ya? Eh, dekom, dekom cordis ya. Kita nyebutnya dekom cordis ya. Jadi jantungnya itu lemah. Nah, pada pasien yang seperti ini, dietnya harus diatur ya. Dietnya harus diatur gimana? Jangan sampai pasien sendiri ke kamar mandi, kemudian dia BAB, kemudian karena BAB-nya keras, dia mengedan. Nah, itu bahaya. Pasien jantung nggak boleh mengedan karena bisa mengakibatkan kematian mendadak. Ya. Sehingga kalau pasien jantung yang dikatakan dekomkordis itu tadi kalau makan harus banyak yang tinggi serat ya, sayur, buah ya. Kemudian juga minumnya air hangat ya yang banyak sehingga yang cukup ya. Karena kalau pasien jantung juga sudah dibatasi jumlah cairannya. Ya, itu yang menyebabkan pasien tiba-tiba meninggal itu karena salah satunya yang kalau di kamar mandi ya, misalnya ditambah di kamar mandi, pasien karena itu falsafa manuver namanya. Mengejan ya atau mengedan di WC. Bisa juga yang heart attack ya memang serangan jantung ya yang tiba-tiba tidak ada aliran darah ke jantung sehingga terasa nyeri ya yang luar biasa. Kalau tidak segera tertangani juga mungkin bisa meninggal ya. Ada orang ya dari rumah usia 40 tahun masih muda ya. Berangkat kerja dari rumah sehat ya. Tapi begitu sampai kantor terkena serangan jantung ya akhirnya tidak tertolong ya dan meninggal ya. Padahal dia kerjanya bukan di rumah sakit ya, tapi di PMI ya lingkungan yang sebenarnya di situ bukan hanya orang awam, ada dokter ya dan sebagainya. Tapi bisa saja terjadi sakit jantung seperti itu ya. Akhirnya terjadi attack ya atau serangan sehingga bisa meninggal. Ya gitu. Mungkin kalau penyakit jantung itu mungkin sebenarnya ada tanda-tandanya, cuman kita tidak memperhatikan. Ya. Semua orang yang meninggal pasti ada tanda-tandanya tadi seperti sudah disebutkan ya. Ada tanda-tandanya, cuman mungkin kurang perhatian ya. Kalau di rumah tidak terlalu memperhatikan ya. Atau kalau di rumah sakit mungkin saking banyaknya pasien ya tidak terdeteksi mana yang menjelang ajal. Harusnya biasanya terdeteksi kalau misalnya tekanan darahnya menurun terus ya, tidak bisa sudah diberi obat meningkatkan tekanan darah tapi tidak berfungsi ya, akhirnya pasien meninggal ya. Tidak ter, de- ter- tidak terdeteksi lagi eh, tekanan darahnya. Itu salah satunya. Gimana Arya? Terjawab? Terjawab, Ibu. Oh ya, baik, terima kasih. Ada lagi yang lain?
Nah, gimana sih tugas perawat, Bu, kalau ada pasien yang menjelang ajal? Nah, kalau ada pasien yang menjelang ajal, tugas perawat adalah memfasilitasi keluarga ya untuk terakhir dengan pasien. Misalnya kita persilahkan keluarga misalnya ingin membacakan air cuci ya atau ingin mentalkin, harusnya kita fasilitasi pasien ya, keluarga ya untuk menemani pasien di akhir-akhir hidupnya ya. Kemudian kalau sudah meninggal apa yang dilakukan perawat? Ada yang takut di sini sama orang yang meninggal? Nah, ya nggak usah takut ya. Jadi kalau misalnya Pak, kamu menabati pasien meninggal, EKG-nya sudah tidak berfungsi, nafasnya tidak berfungsi ya. Apa yang dia harus lakukan? Ya diberesin pasiennya. Diberesin maksudnya adalah misalnya kalau dia masih pakai kateter, masih pakai NGT, infus ya. Nah, itu semua dilepaskan seperti SOP, sesuai SOP ya. Jadi kalau harus ditekan pakai kapas alat harus ditekan ya. Nggak boleh main cabut-cabut aja. Mesti kateter kan itu ada apa namanya? Ada balon di dalamnya ya, ada fiksasinya di dalam. Itu harus diserap dulu air yang di dalam galon ya, diaspirasi dulu ya, dikeluarkan dulu airnya. Baru kita tarik selangnya ya. Jadi walaupun sudah meninggal kita harus mengerjakan sesuai SOP ya. Menarik NGT ya, semua yang ada di tubuh pasien kita eh, lakukan seperti pasien yang sehat pada umumnya. Ada seperti biasanya ya, tidak boleh kalau sudah meninggal main tarik-tarik aja nggak boleh ya. Harus tetap sesuai SOP. Kemudian pasien kan tadi ada kaku ya. Setelah berapa jam pasien nanti akan kaku. Nah, kalau ketemu pasien yang meninggal, kalau agama Islam ya, dengan posisi seperti orang sholat ya. Tadi kan jatuh ya rahangnya. Nah, kalau rahangnya jatuh, saya mulatnya terbuka kan. Karena itu biasanya rahangnya kita ikat ke atas kepala supaya mulutnya tertutup ya. Kalau kamu ada di sampingnya sampai pasien meninggal ya, misalnya pasiennya ternyata matanya tidak tertutup, segera ya Bismillah tutup matanya. Diusap bagian wajahnya ya menutup matanya. Nah, itu yang harus dikerjakan ke pasien. Sehingga eh, tidak boleh sembarangan ke pasien walaupun sudah meninggal ya. Harus tetap dihargai ya, dilakukan semua prosedur sesuai dengan SOP. Kakinya ya, tangannya tadi seperti kalau orang sholat ya, kalau yang Islam, kemudian kakinya diluruskan, kalau misalnya tidak bisa menyatu, ibu-ibu jarinya ya, jempolnya itu diikat ya, jadi satu ya, kanan kiri diikat. Nah, seperti itu. Karena kalau nanti sudah kaku, susah lagi, nggak susah untuk diluruskan ya, atau tangannya ya, sudah kaku, didiamkan begini aja, lurus ya. Nah, kalau pada Islam kan nggak boleh ya. Gimana posisinya harusnya seperti orang sholat ya posisinya. Matanya juga ditutup ya dengan tangan ya. Biasanya kita juga pakai sarung tangan ya. Jadi tidak perlu takut misalnya berhadapan dengan pasien yang menjelang ajal ya atau sekarat. Ada lagi barangkali? Ada Ibu, pertanyaan izin lagi? aku. Saya Kadamayanti Oktavia ingin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Setahu saya kan kalau pasien mengalami sakaratul maut, kita nggak boleh ngasih tahu ke pasiennya langsung. Jadi mengasih tahunya entah ke eh, Keluarga. iya ke keluarganya atau ke Hmm. yang orang yang nemanin dia. Iya, Kemudian gimana kalau pasiennya itu nggak punya keluarga atau mungkin dia nggak ada yang menemani, Ibu? nggak ada yang nemani. Kalau nggak ada keluarganya ya udah ya mau bagaimana lagi. Kalau Iya, dulu Bu. di RSCM itu ada yang seperti apa ya eh, relawan ya, relawan. Jadi kalau ada yang mau meninggal itu datang ya, didatangi, diberi ceramah. Mungkin ya kalau dia masih bisa berespon. Kalau nggak bisa sebelum meninggal itu ya diberi ceramah mungkin. Tapi kalau yang mau meninggal biasanya mereka melakukan apa ya? Saya juga belum pernah lihat ya. Biasanya ya
Kalau nggak ada keluarganya ya udah mau bagaimana lagi. Mungkin kita hanya melepaskan alat-alat yang melekat pada tubuhnya tadi sesuai SOP ya. Kalau yang mentalkinkan spiritualnya itu biasanya kita tidak lakukan ya, biasanya jarang dilakukan. Tapi kalau ada yang mau punya waktu ya, silakan ya. Membantu atau membimbing pasien ya yang menjelang ajal. Gimana Ibu, terjawab? izin menambahkan, maksud saya bagaimana kalau apakah kita akan memberitahukan ke pasiennya langsung bahwa dia mengalami sakaratul Oh maut? ya Kan? enggak dong. Ya, pasiennya nggak usah di itu biasanya nggak disadarin karena kita juga biasanya sibuk ya, perawat juga sibuk ya. Tapi biasanya kalau misalnya tekanan darahnya sudah di bawah normal ya, nah itu tidak eh, kalau nggak ada keluarganya berarti kita nggak bisa memberitahu siapapun ya. Tapi kalau ada keluarganya, kita biasanya dipanggil dokter ya, dokter yang akan memberitahu bahwa pasien ini sudah apa namanya putus harapan ya, kecil harapannya pasien untuk sembuh ya. Atau kita bilang prediksinya buruk ya, prediksinya buruk ya. Jadi keluarga silakan menyiapkan pasiennya dan seterusnya. Namun kadang-kadang ada juga ya mukjizat ya, tiba-tiba walaupun dokter mengatakan ini sudah tidak bisa ditolong lagi, ternyata Tuhannya berkehendak lain ya, ternyata pasiennya bisa sembuh. Ada juga yang seperti itu ya. Jadi yang harus dilakukan perawat kita harus tetap berupaya ya, pasien bisa sembuh ya. Misalnya kalau yang kanker dengan operasi, dengan kemoterapi ya. Nah, itu tetap diberikan alternatif ke pasiennya ya. Ya. Gimana? Cukup? Ibu, terima kasih. Ya. Ada lagi? Kalau di Indonesia ini biasanya masih dokter ya yang memberikan penjelasan ke pasien ya, baik penyakit maupun prognosis dari penyakitnya. Oh, penyakit ini prognosisnya buruk nih dok, katanya gitu ya. Biasanya dokter yang akan menyampaikan ke pasiennya ya, jarang sekali perawat. Belum ya. Ada lagi? Cukup? Ya, barangkali itu saja ya yang bisa saya sampaikan ya tentang perawatan pasien menjelang ajal ya. Tadi sudah banyak ya yang kita bahas. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian dalam memberikan asuhan keperawatan dasar kepada pasien ya nanti diterapkan. Biasanya kalau di praktek klinik keperawatan dasar ya, kasus ini yang jarang ditemuin ya. Kasus ini kasus perawatan pasien menjelang ajal yang jarang ditemui ya. Masa siapa yang mau mengharapkan pasiennya meninggal ya? Ya kan itu ada tuh targetnya merawat pasien menjelang ajal, tapi jarang ya yang ada pasien menjelang ajal. Kalau saya tanya target apa yang belum terpenuhi ya ini ya perawatan pasien menjelang ajal yang jarang bisa mungkin ada di tempat lain ya. Satu dua ya, satu dua paling adanya, yang lain nggak dapat ya kasusnya. Ada lagi pertanyaan? Ya, baik ya. Kalau tidak ada pertanyaan, diingat-ingat lagi ya. Mungkin nanti ada di sekitar lingkungan keluarga, lingkungan kampung ya. Ini ada pasien begini, kamu jangan lupa bawa tensimeter, ditensi ya. Kalau tensinya masih bagus, oh ke rumah sakit aja tensinya masih bagus. Biasanya juga memang walaupun misalnya buruk juga dibawa ke rumah sakit ya. Biasanya dokter yang menyatakan bahwa pasien ini sudah tidak ada ya, sudah meninggal. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan sampai sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita perlu ini enggak apa namanya? Screenshot. Iya, Ibu, izin Oh, dokumentasikan. iya, silakan. Teman-teman dimohon on cam.
Sudah, Ibu. Ya, baik, terima kasih. Selamat libur ya besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Ibu. ya, sama-sama ya.